Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Nurah dengan NIM 6120 1230 637. Di sini saya akan menjelaskan tentang riset operasi. Adapun sejarah tentang riset operasi adalah perkembangan pada masa Perang Dunia II di Inggris dan Amerika Serikat. Istilah Operation Research pertama kali diperkenalkan oleh McCloskey dan Trefton 1940 di Bowes, Inggris. Digunakan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya militer seperti senjata, pasukan, dan logistik. Setelah perang berakhir, metode ini diterapkan di dunia industri dan bisnis karena terbukti meningkatkan efisiensi kinerja. Nah, perkembangan riset operasi ini pada tahun 1950-an berkembangnya komputer mempercepat penerapan riset operasi, mulai diterapkan dalam bidang produksi, manajemen, dan pemerintahan. Muncul berbagai teknik seperti linear programming dan dynamic programming. Nah, adapun pengertian riset operasi itu adalah pendekatan sistem dan ilmiah untuk menentukan keputusan paling efisien dari berbagai alternatif. Nah, sedangkan definisi menurut para ahli dari Morse dan Kimball 1951, metode ilmiah yang membantu manajer mengambil keputusan berdasarkan data kuantitatif. Sedangkan dari George Hamann, Arkoff, dan Arnold 1957 menerapkan metode ilmiah untuk menemukan solusi optimal dari masalah operasional. Dan yang terakhir dari Hamdi A. Taha mendekatkan ilmiah dalam pengambilan keputusan untuk menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, apa sih kegunaan riset operasi itu sendiri? Nah, kegunaan riset operasi itu ada 4. Yang pertama, membantu mengembalikan keputusan secara optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja sehingga waktu, tenaga, dan biaya lebih hemat. Yang ketiga, meningkatkan resiko dan mengoptimalkan hasil dalam bentuk keuntungan maupun produktivitas. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah pengembangan berbagai disiplin ilmu lain seperti matematika, statistik, ekonomi, dan teknik. Nah, adapun fungsi riset operasi itu membantu perusahaan mengambil keputusan strategis berbasis data dan analisis ilmiah, bukan hanya ilustrasi. Sedangkan penerapan riset operasi itu ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang akuntansi dan keuangan. Contohnya, menentukan kelayakan kredit, mengatur alokasi modal investasi, dan menugaskan tim audit secara efektif. Yang kedua, ada dalam bidang pemasaran. Contohnya, menentukan kombinasi produk terbaik sesuai permintaan pasar, mengalokasikan iklan di berbagai media, dan menentukan lokasi gudang untuk menekan biaya industri. Selanjutnya, dalam bidang produksi. Contohnya, menentukan bahan baku paling ekonomis, menyeimbangkan jalur perakitan, dan meningkatkan kualitas hasil dan manufaktur. Adapun model-model riset operasi itu sendiri, yang pertama ada linear programming atau LP, metode transportasi, metode penugasan, teori network atau CPM, dan pers. Dan yang terakhir ada teori keputusan. Nah, di sini ada prinsip dasar riset operasi menurut para ahli. Yang pertama ada pendekatan multidisiplin. Yang kedua ada teknik pemodelan matematis dan analitik. Yang ketiga ada pengambilan keputusan berbasis objektif mode. Yang terakhir ada menjawab permasalahan nyata secara optimal, bukan sempurna. Adapun proses tahapan riset operasi, yang pertama ada pengenalan masalah,
identifikasi masalah dan variabel utama. Yang kedua ada pembentukan model atau pemilihan model perseptentasi sistem nyata atau ikonis, analog atau matematis. Yang ketiga ada penyelesaian model atau penggunaan teknik analitik, numerik atau simulasi untuk memperoleh solusi. Yang keempat ada validasi model atau pengujian keabsahan model menggunakan data historis. Dan yang terakhir ada pelaksanaan hasil akhir atau implementasi solusi dan pemantauan hasil di dunia nyata. Nah, adapun model-model riset operasi dan karakteristiknya. Yang pertama ada ikonis atau fisik. Yang kedua ada model analog atau diagramatis. Yang ketiga ada model matematis atau simbolik. Yang keempat ada model deterministik. Yang kelima ada model heuristik. Nah, sedangkan ikonis atau fisik itu presentasi fisik sistem nyata, contohnya maket, foto, histogram. Terus analog diagramatis itu menggambarkan sistem lewat simbol atau diagram. Terus ada matematis dan simbolik, itu persepsi melalui persamaan matematis yang menghubungkan variabel keputusan, fungsi tujuan, dan kendala. Di sini ada deterministik, itu situasi dengan kepastian mudah dimanipulasi, misal programmer linear. Dan yang terakhir ada heuristik, digunakan pada masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan secara analitik, pengandalan aturan praktis atau intuisi. Oke, baik. Tadi saya sudah menjelaskan tentang model-model pada riset operasi, dan di sini sekarang saya akan menjelaskan lebih mendalam tentang model-model tersebut. Nah, yang tadi kan yang pertama tentang program linear, sedangkan pengertian dari program linear tersebut adalah salah satu metode terpenting dalam bidang riset operasi dan matematika, terapan yang digunakan untuk mengoptimalkan suatu hasil, baik maksimalkan atau meminimalkan, berdasarkan serangkaian kendala atau batasan yang ada. Nah, program linear biasanya digunakan untuk memecahkan masalah alokasi sumber daya yang terbatas secara efisien di berbagai bidang, terutama dalam bidang bisnis dan industri. Program linear adalah alat matematika untuk menemukan keputusan terbaik atau optimal saat menghadapi keterbatasan atau kendala. Nah, adapun sifat-sifat pada program linear ini adalah suatu kasus dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa cara. Secara statistik, kita dapat memeriksa kelinearan menggunakan grafik atau diagram pencar, ataupun menggunakan uji hipotesis. Secara teknis, linearitas dituju oleh adanya sifat proporsionalitas, aditivitas, divisibilitas, dan kepastian fungsi tujuan dan pembatasan. Sifat proporsional dipenuhi jika kontribusi setiap variabel pada fungsi tujuan atau penggunaan sumber daya yang membatasi proporsional terhadap level nilai variabel. Jika harga per unit produk misalnya adalah sama berapapun jumlah yang dibeli, maka sifat proporsional dipenuhi. Atau dengan kata lain, jika pembelian dalam jumlah besar mendapatkan diskon, maka sifat proporsional tidak dipenuhi. Jika menggunakan sumber daya per unitnya tergantung dari jumlah yang diproduksi, maka sifat proporsionalnya tidak dipenuhi. Nah, yang ketiga itu ada sifat aditivitas.
mengasumsikan bahwa tidak ada bentuk perkalian silang di antara berbagai aktivitas, sehingga tidak akan ditemukan bentuk perkalian silang pada model. Sifat adiktivitas berlaku baik bagi fungsi tujuan maupun pembatas atau kendala. Sifat adiktivitas dipenuhi jika fungsi tujuan merupakan penambahan langsung kontribusi masing-masing variabel keputusan. Untuk fungsi kendala, sifat adiktivitas dipenuhi jika nilai kanan merupakan total penggunaan masing-masing variabel keputusan. Jika kedua variabel keputusan misalnya mempresentasikan dua produk distribusi di mana peningkatan volume penjualan salah satu produk akan mengurangi volume penjualan produk lainnya dalam pasar yang sama, maka sifat adiktivitas tidak dipenuhi. Nah, yang terakhir ada sifat divisibilitas. Berarti unit aktivitas dapat dibagi ke dalam sembarang level fraksional sehingga nilai variabel keputusan non-integer dimungkinkan. Selanjutnya ada formulasi model program linier. Apa sih formulasi itu? Nah, formulasi ini adalah masalah keputusan yang sering dihadapi analisis adalah alokasi optimum sumber daya. Sumber daya dapat berupa uang, tenaga kerja, bahan mentah, kapasitas mesin, waktu, ruangan, atau teknologi. Tugas analisis adalah mencapai hasil terbaik dengan keterbatasan sumber daya itu. Setelah masalah diidentifikasikan, tujuan ditetapkan. Langkah selanjutnya adalah formulasi model matematika. Nah, adapun formulasi model matematika ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tentukan variabel yang tidak diketahui dan dinyatakan dalam simbol. Yang kedua ada membentuk fungsi tujuan yang ditunjukkan sebagai suatu hubungan linier dan variabel keputusan. Dan yang ketiga ada menentukan semua kendala masalah tersebut dan mengekspresikannya dalam persamaan atau pertidaksamaan. Selanjutnya ada karakteristik masalah programmer linier. Yang pertama ada fungsi tujuan, terus kendala linier, variabel keputusan, non-negativitas, adanya tujuan yang jelas, proporsionalitas, aditivitas, keterbatasan sumber daya, dan yang terakhir solusi optimal di titik sudut. Baik, selanjutnya ada model transportasi. Model transportasi ini adalah salah satu model dalam riset operasi yang digunakan untuk menentukan cara paling efisien dalam mendistribusikan barang dari beberapa sumber atau supply ke beberapa tujuan atau demand dengan biaya seminimal mungkin. Model ini membantu mengambil keputusan dalam mengatur alokasi sumber daya agar kebutuhan di setiap tujuan terpenuhi tanpa melebihi kapasitas yang tersedia di setiap sumber. Nah, adapun manfaat dan tujuan model transportasi itu memiliki peran penting dalam membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan distribusi barang atau sumber daya. Manfaat utama dalam model ini adalah memberikan solusi yang efisien untuk meminimalkan biaya transportasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Dengan menggunakan pendekatan matematis, model transportasi dapat membantu perusahaan atau organisasi dalam menentukan jumlah dan pola distribusi terbaik secara sistematis. Nah, selanjutnya ciri-ciri masalah transportasi itu ada 6. Yang pertama ada sejumlah sumber, misalnya pabrik atau gudang. Yang kedua ada sejumlah tujuan, misalnya toko atau konsumen. Yang ketiga ada setiap sumber memiliki kapasitas tertentu
atau jumlah barang yang bisa dikirim. Yang keempat ada setiap tujuan memiliki permintaan tertentu atau jumlah barang yang dibutuhkan. Yang kelima ada tersedia biaya transportasi per unit antara setiap sumber daya dan tujuan. Dan yang keenam, ada tujuannya adalah minimalkan total biaya pengiriman. Nah, adapun jenis-jenis masalah transportasi itu ada 3. Yang pertama ada masalah transportasi seimbang, yang kedua ada masalah transportasi tidak seimbang, dan yang terakhir ada masalah transportasi maksimal. Dan yang terakhir ada metode penyelesaian atau solusi. Beberapa metode dalam riset operasi digunakan untuk mencari solusi optimal, yaitu metode awal, metode optimasi, dan penggunaan software. Nah, teman-teman, selanjutnya ada teori networking. Teori networking dalam riset operasi itu adalah represensi matematis dari sistem yang terdiri dari node atau titik dan arcs atau hubungan atau jalur. Untuk apa? Untuk memecahkan masalah optimasi seperti rute terpendek, aliran maksimum, dan rentang pohon minimum. Nah, dalam teori networking ini ada beberapa program yang sering digunakan. Yang pertama itu ada PERT atau program Evaluation and Review Technique yang bersifat menggunakan pendekatan probabilistik untuk proyek dengan tingkat ketidakpastian tinggi. Nah, inputannya itu ada 3 estimasi waktu seperti optimis, paling mungkin, dan pesimis untuk menghitung waktu harapan. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk mengendalikan resiko keterlambatan proyek berskala besar seperti R dan D. Nah, selanjutnya ada CPM atau Critical Path Method yang bersifat durasi aktivitas dianggap pasti atau deterministik, terus berfokus pada menentukan lintasan kritis atau rangkaian aktivitas terpanjang yang tidak memiliki waktu kelonggaran. Nah, manfaatnya untuk memfokuskan pengawasan pada aktivitas paling menentukan waktu penyelesaian proyek, misalnya pada proyek konstruksi. Adapun tujuan dari networking ini adalah untuk mengoptimalkan sistem kompleks melalui representasi graf dengan menekankan pada efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya. Nah, di sini saya akan memberi contoh pada sistem penyaluran air bersih dengan model maksimum flow. Sumber airnya itu dari wilayah pipa dengan jalur kapasitas alir. Nah, tujuannya untuk menentukan jumlah maksimum air yang dapat dialirkan tanpa melebihi kapasitas pipa. Nah, teman-teman, selanjutnya kita ke teori teknik pengambilan keputusan, yang dimana teknik pengambilan keputusan ini adalah kesimpulan metode, prosedur, atau alat analisis yang dipakai seseorang yang memiliki hak untuk memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada berdasarkan data, kriteria, dan tujuan organisasi, sehingga ketidakpastian dan resiko dapat dikurangi dan keputusan lebih rasional serta terukur. Oke, langsung saja kita ke pembahasan model pengambilan keputusan yang terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada model rasional, yang kedua ada model rasional terbatas. Nah, pada model rasional ini mengasumsikan pembuatan keputusan rasional sempurna yang mengidentifikasikan semua alternatif, menghitung probabilitas dan utilitas setiap hasil, lalu memilih opsi optimal dengan nilai tertinggi. Tetapi di sini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu tepat untuk keputusan terstruktur dengan data lengkap. Nah, sedangkan kekurangannya itu jarang realistis karena informasi terbatas dan biaya waktu tinggi. Contohnya itu pada produsen smartphone, hitung NPV untuk supplier baterai global, pilih yang ROI 25% tertinggi.
Nah, selanjutnya pada model rasional terbatas, pada model ini manusia punya keterbatasan kognitif, informasi, dan waktu, sehingga pilih satisficing atau alternatif pertama cukup baik melewati ambang batas minimum, bukan cari optimal sempurna. Praktisnya itu manajer gunakan aturan sederhana untuk keputusan cepat. Contohnya pada manajer hotel, pilih ponder linen dengan harga kurang lebih dari 500.000 pieces dan pengiriman kurang lebih dari 3 hari tanpa bandingkan 50 plus supplier. Nah, selanjutnya ada tahapan pengambilan keputusan model Simon. Model Simon adalah kerangka pengambilan keputusan dari Herbert Simon atau Nobel Ekonomi 1978 yang membagi proses menjadi 4 tahap utama dengan model monitoring opsional, realitas karena akui keterbatasan manusia atau bounded rationality. Tahapan pengambilan keputusan Simon expanded, yang pertama ada intelijensi, kenali masalah, yang kedua ada desain, pengembangkan alternatif solusi, yang ketiga ada choice, evaluasi dan memilih alternatif yang ada, terus ada implementation, jalankan atau melaksanakan keputusan, yang terakhir ada review, memantau atau monitoring seperti ukur hasil. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu ada 4. Yang pertama ada individu, terbagi menjadi 4, ada kepribadian, emosi atau mood, kebiasaan kognitif, dan pendidikan. Yang kedua ada organisasi, terbagi menjadi 4 juga, kebiasaan atau SOP, budaya perusahaan, struktur hierarki, dan sumber daya tersedia. Yang ketiga ada lingkungan, terbagi menjadi 4 juga, ekonomi, kompetitor, regulasi pemerintah, dan teknologi. Yang terakhir ada situasional, terbagi menjadi 4 juga, waktu ketersediaan, kualitas data, tingkat rasio, tekanan eksternal. Nah, yang terakhir ada teknik pengambilan keputusan dalam kelompok. Teknik ini melibatkan metode kolaboratif untuk mencapai konsensus dari berbagai perspektif. Teknik utama itu ada beberapa. Yang pertama ada brainstorming, yang kedua ada nominal group, teknik Kui, yang ketiga ada Delphi method, yang keempat ada multi voting, yang kelima ada konsensus, yang keenam ada mayoritas atau voting, yang terakhir ada step ladder. Nah, adapun kelebihan dan kekurangannya itu, kelebihannya ide beragam, komitmen tinggi, tanggung jawab bersama, dan kekurangannya itu lambat, konflik, groupthink, atau ikut arus mayoritas. Nah, selanjutnya kita membahas tentang teori permainan. Teori permainan adalah ilmu yang menganalisis perilaku strategis dalam situasi interaksi antar pemain. Contohnya pada individu, perusahaan, dan negara. Dengan tujuan apa? Tujuannya memaksimalkan keuntungan atau minimalkan kerugian. Dengan elemen kunci 4 poin. Yang pertama pemain, itu agen yang berpartisipasi. Yang kedua ada strategi, tindakan yang dapat diambil. Yang ketiga ada ganjaran atau payoff, itu keuntungan yang diterima. Dan yang terakhir ada aturan permainannya itu sendiri, yaitu struktur formal interaksi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menganalisis dan memprediksi perilaku rasional serta menemukan strategi optimal menggunakan model matematis, matriks pembayaran, atau keseimbangan. Nah, dalam teori permainan ini dapat dibedakan berdasarkan jumlah pemain, berdasarkan gerakan, berdasarkan keberadaan informasi, berdasarkan jumlah playoff, berdasarkan kooperatif tindakannya pemain, dan berdasarkan strategi, teman-teman. Nah, ada pun contoh dalam teori permainan ini. Pada gambar tersebut ada sebuah game yang terkenal di bidang game teori, yaitu game koordinasi Battle of the Sexes. Game ini mendeskripsikan tentang sebuah pasangan suami istri fiktif yang sedang pulang kerja.
keduanya belum berangkat kerja setuju untuk pergi ke tempat untuk mencari hiburan dan waktu bersama. Karena mereka bekerja di tempat yang berbeda, maka mereka memutuskan untuk pergi ke tempat hiburan dari diri masing-masing, yang artinya keputusan istri dan suami tidak terkait teman-teman, karena mereka punya tujuan tempat hiburan yang berbeda gitu. Nah, teori yang terakhir kita ini adalah teori antrian, teman-teman. Teori antrian itu adalah ilmu yang mempelajari suatu antrian, di mana antrian merupakan kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, teman-teman, dan berguna baik bagi perusahaan manufaktur atau jasa. Antrian atau waiting line adalah suatu atau lebih customer atau klien yang menggunakan dalam suatu sistem untuk mendapatkan pelayanan. Sistem antrian adalah kedatangan nasabah untuk mendapatkan pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayan atau server masih sibuk, mendapatkan pelayanan, dan kemudian meninggalkan sistem. Adapun karakteristik sistem antrian itu terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada karakteristik kedatangan atau masukan. Sistem merupakan sumber input yang mendatangkan pelanggan bagi sebuah sistem pelayanan. Memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama ada ukuran populasi, terus ada perilaku kedatangan dan pola kedatangan. Nah, yang kedua itu ada karakteristik antrian, merupakan aturan antrian yang mengacu pada peraturan pelanggan yang ada dalam barisan untuk menerima pelayanan, yang terdiri dari first come first served atau FCFS, atau first in first out atau FIFO, dan last come first served atau LCFS, atau last in first out atau LIFO, Service in Random Order atau SIRO, dan Shortest Optional Teams atau SOT. Nah, yang ketiga itu ada karakteristik pelayanan, merupakan karakteristik pelayanan yang terdapat 2 hal penting, yaitu desain sistem pelayanan dan distribusi waktu pelayanan. Adapun model teori antrian artinya digunakan untuk mempresentasikan kondisinya suatu sistem pelayanan dalam bentuk matematis. Yang pertama ada model antrian 1 saluran 1 pelayanan. Ini merupakan bentuk antrian paling sederhana, contohnya pada loket dan kasir tunggal. Yang kedua ada model antrian 1 saluran banyak pelayanan. Itu satu antrian tetapi dilayani oleh lebih dari 1 pelayan, contohnya pada bank. Yang ketiga ada model antrian banyak saluran banyak pelayanan, beberapa jaluran antrian dan beberapa pelayanan, contohnya layanan tol otomatis. Yang terakhir ada model antrian dengan kapasitas terbatas. Model ini membatasi jumlah pelanggan yang dapat berada dalam sistem, teman-teman. Penerapan teori antrian dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama ada perbankan, yang kedua ada rumah sakit, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada pelayanan publik. Nah, selanjutnya ada tujuan dan manfaat teori antrian. Penerapan teori antrian bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem pelayanan secara keseluruhan. Menurut Heiser dan Rinder 2015, tujuan utama teori antrian adalah sebagai berikut. Yang pertama ada meminimalkan waktu tunggu pelanggan, yang kedua ada menentukan jumlah pengayaan optimal, yang ketiga ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, yang keempat ada menyeimbangkan biaya operasional dengan tingkat kepuasan pelanggan. Adapun manfaatnya adalah tidak hanya dirasakan oleh pelanggan dalam bentuk pelayanan yang lebih cepat, tetapi juga oleh organisasi melalui pengurangan biaya dan peningkatan citra pelayanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa riset operasi adalah metode ilmiah yang berfokus pada pencarian solusi terbaik dari berbagai alternatif kelulusan. Awalnya dikembangkan untuk kebutuhan militer, kini digunakan luas dalam industri
bisnis, dan membantu organisasi mencapai tujuan secara efisien dengan sumber daya terbatas. Dengan dukungan teknologi dan komputerisasi modern, penerapan riset operasi semakin luas dan berperan penting dalam menghadapi global.